Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bang Anju dan Kak Devi. semoga adik-adik bersuka cita dan jangan lupa siapkan Alkitab dan hatinya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom. Karena kita mau mulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Hai adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau muji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dari KJ 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Taurat di minggu ini yang tertulis dalam hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Anak-anak yang di rumah mengikutinya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik, kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan dari KJ nomor 36, dihapuskan dosaku.
Anak-anak kami yang di rumah, marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil, kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita berdoa. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita bernyanyi dari nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di kawalan yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Marilah kita mendengarkan epistel atau ayat bulanan buat anak-anak kami pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita bersama-sama membacanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Plet, orang Amori, orang Peris, orang Lewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji-Nya, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh siapkan Alkitab, boleh siapkan hati dan pikiran karena kita mau mendengarkan khotbah. Sebelum itu, kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan yang menyertai kami dari hari yang sudah kami lewati dan sampai minggu ini Tuhan. Tuhan berikan kami waktu dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga dengan selesainya nanti ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan sebentar kami akan mendengarnya. Biarlah Tuhan senantiasa berkati kami Tuhan. Dan berkati juga anak-anak kami Tuhan. Supaya anak-anak sekolah minggu boleh mendengarnya di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nas khotbah kita, adik-adik kami yang kami kasihi, yang berada di rumah masing-masing, untuk nas kita minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Anak-anak mengikutinya, Inang yang membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia
Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana tadi kita sudah bersama-sama membaca nas buat kita pada minggu ini. Nas ini menceritakan yaitu tentang kisah Naaman. Tadi di ayat pertama adik-adik sudah mengikutinya. Naaman itu adalah seorang panglima Raja Aram. Tetapi Naaman di situ tadi kita sudah membacanya. Naaman itu seorang yang berpenyakit, yaitu penyakit apa tadi? Penyakit kusta ya adik-adik kami sekalian. Tetapi Tuhan Allah Israel akhirnya memberi kesembuhan bagi Naaman. Walaupun penyakit yang diderita oleh Naaman itu sangat susah sembuh. Tapi bagi Tuhan, sebagaimanapun penyakit oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan bisa disembuhkan. Dengan iman dan percaya kita, adik-adik kami sekalian yang di rumah, boleh mengikuti seperti Naaman yang tertulis pada khotbah kita pada minggu ini. Di mana Naaman seorang raja panglima di kerajaan Aram. Tetapi Naaman mempunyai penyakit kusta. Sudah Tuhan mengutus banyak orang untuk menyembuhkan penyakit Naaman. Tetapi Naaman bisa sembuh dari penyakit kusta itu melalui penyembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui iman percayanya. Boleh kita lihat sedikit melalui gambar ini, di mana Tuhan dapat menyembuhkan penyakit di mana saja. Iya, adik-adik kami yang berada di rumah masing-masing, kita melihat satu gambar, yaitu Tuhan berada di mana dan di mana tinggal bisa dan dapat menyembuhkan segala penyakit, terutama penyakit kita sendiri yang luar biasa, yaitu apa? Penyakit kita yang sekarang ini,
yaitu dosa kita. Dosa kita bisa disembuhkan oleh Tuhan melalui iman percaya kita. Yaitu dosa kita dihapus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, begitu ya adik-adik, kita sudah melihat sedikit gambar ini di mana Tuhan berada dapat menyembuhkan segala penyakit. Seperti penyakit Naaman, yaitu penyakit kusta. Adik-adik, tahu nggak penyakit kusta itu? Susah sembuhnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang susah. Semua bisa disembuhkan. Tuhan menyembuhkan melalui pelayanannya dimanapun berada dan di tempat mana. Ya, dari nas ini kita boleh melihat beberapa tokoh yang peranannya dalam nas ini yang akan membawa kita pada refleksi iman kita atau iman adik-adik kami yang kami kasihi. Yang pertama, kesembuhan datang dari Tuhan. Tuhan memakai orang lain dan hamba-hambanya untuk memberikan kesembuhan pada seseorang. Kita, adik-adik kami yang di rumah, kesembuhan itu bukan hanya dari yang mengobati atau obat yang kita makan atau adik-adik kami makan, tetapi siapa saja yang percaya dan meminta kesembuhan dari Tuhan pasti akan disembuhkan. Yang kedua, setiap kita dipakai Tuhan, anak adik-adik kami juga, adik-adik kami sekolah minggu yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dengan iman percaya bisa menyembuhkan penyakit dengan kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan kuasa penyembuhan. Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit akan sembuh. Dengan iman kita percaya seperti yang di Alkitab kita, Ia mencelikan mata orang buta, membuat berjalan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit, penyakit kusta, membuat berbicara orang yang bisu. Yang mati juga bisa dihidupkan. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Karena Allah menyembuhkan penyakit kita yang paling besar, yaitu penyakit apa ya adik-adik kami? Itu penyakit, yaitu dosa kita, dosa umat manusia. Itulah penyakit kita yang paling besar. Tetapi Tuhan menyembuhkan dosa kita, menghapus dosa kita, dan dosa kita diampuni. Yang keempat, pahlawan bagi Allah, di mana Naaman tadi dipakai Allah untuk menjadi pahlawan, panglima kerajaan. Namanya melalui kehidupannya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mari kita bersama dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan adik-adik kami sekalian, marilah kita memberitakan berita sukacita di dalam Yesus Kristus seperti Naaman yang ada di nas kita pada minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah di minggu ini. Dan firman-Mu Tuhan sudah kami dengar, biarlah adik-adik kami sekolah minggu boleh mengerti dan boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami semakin kuat iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati orang tua, adik-adik kami sekolah minggu semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberikan kesehatan dan menjauhkan kami dari sakit penyakit khususnya yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan kami memperoleh kesehatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 792, Pasu-Pasu Hami O Tuhan. Pasu-pasu hami O Tuhan, sayu sehondame. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Adik-adik, tidak lupa abang dan kakak ingin mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Agustus. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan dan menjadi anak yang cerdas di sekolah maupun dimanapun adik-adik berada. Untuk itu kita mau bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan iringilah kamu. Padamu adik, padamu adik, padamu adik, selamat ulang tahun. Halo adik-adik, jangan lupa minggu ini akan ada tugas. Abang akan bacakan. Untuk tugas batita, adik-adik mewarnai gambar 5 roti dan 2 ikan dan mengirimkan foto anak berbagi kepada mamanya. Nanti mama akan mengajarkan anak untuk mau berbagi kepada siapapun. Lalu untuk kelas Matius, adik-adik mewarnai gambar juga 5 roti dan 2 ikan. Dan menuliskan di bawah gambar, karena iman kepada Tuhan dan karena kasih Tuhan memberikan lebih kepada kita. Oke, selanjutnya untuk kelas Markus, nanti abang dan kakak akan sampaikan di grupnya. Adik-adik boleh tunggu. Oke, selanjutnya untuk kelas Lukas, adik-adik membuat gambar lagi nih. Tangan merangkul, di tengah dibuat gambar love. Dan menuliskan ayat dari Filipi 2 ayat 4. Dan yang terakhir, kelas Yohanes, adik-adik mengirimkan foto aktivitas peduli kasih kepada orang tua, kakak, adik di rumah, dan menuliskan pengalaman adik-adik di luar rumah. Contohnya
pengalaman anak berbagi ketika anak bermain futsal atau bermain atau di sekolah. Jadi adik-adik itu untuk tugas-tugasnya silakan dikerjakan, dikumpulkan di grup masing-masing. Semoga adik-adik semakin kreativitas dan bersukacita. Anak bayiku tua-tuaan tuang tua tetapi Tuhan itu katanya itu Anak yang baik nanti masuk surga terima upahnya. Minggu dengar-dengaran takut orang tua terlebih Tuhan itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima mahkota. Minggu dengar-dengaran takut orang tua terlebih Tuhan itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima mahkota. Oleh minggu dengar-dengaran dulu orang tua terlebih Tuhan itulah tandanya anak yang baik nanti masuk surga terima upahnya. Tahun minggu dina-dinayat turut orang tua dan lebih Tuhan itu ya tandanya anak yang baik nanti masuk surga terima ya kota. 3 ya. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah takut orang tua terlebih Tuhan itu yang tandanya anak yang manis itu Nanti masuk surga terima mahkota. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Shalom kakak sekolah minggu, saya mau berbagi pengalaman yang menjadi berkat untuk orang lain. Yang pertama mau berbagi makanan dengan teman. Yang kedua mau membagi mainan dengan teman dan saudara. Yang ketiga mau memberikan sepatu dan baju yang sudah kecil ke tetangga. Sekian dari pengalaman saya. Terima kasih kakak sekolah minggu dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lapangan 2 KD Tika, KDP, aku Revan. Aku memberikan pengalaman saya menjadi berkat buat orang lain adalah ketika saya saat pulang kampung, saya bertemu dengan keluarga, saudara dan teman-teman. Mereka masih ada hidupnya yang tidak mampu. Saya, mama dan papa, dia membantu mereka dan memberi mereka sedikit makanan, sedikit uang tabungan, sedikit
rezeki dan beberapa pakaian. Mereka sangat senang dan saya juga senang. Terima kasih, itulah pengalaman saya. Tuhan Yesus memberkati, bye. Selamat malam Abang Kakak GSM. Saya mau menceritakan tentang menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, ketika saya melihat pengamen di depan rumah saya meminta uang kepada bapak saya dan saya memberikan uang kepada pengamen itu. Yang kedua, waktu saya bermain sepeda dengan teman saya, jadi teman saya terjatuh dan saat itu saya menolongnya. Yang ketiga, pada saat saya ulang tahun, saya memberikan kue-kue itu kepada teman saya. Terima kasih. Malam Kak, nama saya Masjid. Saya akan menceritakan menjadi berkat untuk orang lain. Itu sekali orang yang ngomong kotor dan saya menjadi mereka yang rajin menjadi orang yang baik. Dan saya kalau saya bisa saya bagikan kepada teman-teman di sekolah. Terima kasih Kak. Halo kakak, abang guru sekolah minggu. Aku akan menceritakan 3 yang kulakukan berkat pada orang lain. Yang pertama, ketika ada teman terjatuh dan kita akan selalu menolong. Yang kedua, ketika teman lagi belajar naik sepeda, aku menemaninya. Dan yang ketiga, misalnya teman lupa bawa peralatan sekolah, misalnya pensil atau hapus, saya akan membagi barang saya. Terima kasih kakak abang sekolah minggu, dadah. Ya Dea, harus setiap saat membaca firman Tuhan. Ya Pak. Baca Alkitab. Pagi-pagi bangun tidur jangan terlalu siang. Ya kan? Bila perlu kau bangun jam 5.30. Berdoa, baca firman Tuhan, mandi, bantu mama sama bapak. Nah, itu yang pertama tuh, ya. Terus harus belajar. Ya Pak. Belajar di sekolah walaupun online, ya kan, ada tugas kamu kerjakan. Terus harus makan juga. Makan jangan di kamar. Ya toh? Makannya di sini saja. Terus harus bantu-bantu mama sama papa, nyapu rumah, ngepel, ya kan? Harus gitu. Rajin olahraga. Oke? Nah, kalau ada tugas-tugas dari gereja atau dari kakak pembina ya? Kakak GSM harus dikerjakan, ya toh? Supaya kau nanti terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Jangan nakal sama orang tua. Jangan nakal sama guru-guru SKM. Oke? Ya Pak. Nah, itu aja lah dulu. Nanti kebanyakan nasihat Bapak kau lupa semua.
Oke ya? Ya, Pak. Oke, tinggal laksanakanlah itu. Leon, Mama pesan ya, Mama mau nasihatin kebiasaan-kebiasaan yang harus dijalankan baik saat belajar dari rumah melalui PJJ. Nah, bangun tidur langsung mandi ya nak, jangan malas, mandi, beres-beres, sarapan, baru mulai pelajaran. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu, minta penyertaan Tuhan biar pelajarannya dimudahkan, dilancarkan, dan dibukakan pintu pikiran agar kamu semakin semangat belajar. Setelah itu, apa yang tugas yang dikirim guru, baik dari sekolah maupun sekolah minggu, kalau udah dikirim tugas langsung dikerjakan ya. Ya, langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda, entar masih banyak waktu, jangan. Bisa kerjain hari ini, langsung kerjakan. Itu salah satu ciri-ciri anak yang baik, anak yang patuh, dan anak yang denger-dengeran. Ngerti nggak nak? Iya, Mak. Nah, untuk itu kalau udah kebiasaan begitu, disiplin waktu, nah nanti makin gedenya makin gampang berprestasi karena udah ada sifat disiplin dan bertanggung jawab. Jangan mudah menyerah, apa yang sulit berusaha lagi mengerjakannya, pasti bisa, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau ada yang susah, ada yang di dalam pikiran, kita berdoa, andalkan Tuhan. Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku agar aku bisa menjadi yang terbaik buat orang tua, buat sekeliling, khusus buat Tuhan. Makanya kita harus rajin, jangan banyak-banyak bermain-main, berkeliaran, apalagi saat sekarang, saat masa-masa pandemi, harus menanamkan berapa? Ada 5 protokol. Memakai masker kalau mau keluar rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, makan makanan Nadine, Mama mau ngasih nasihat buat kamu. Mama berharap kalau bangun pagi itu jangan dibangunin lagi, karena kan jam 8 sudah harus PJJ. Kemudian harus belajar disiplin dari kecil, bangun pagi, mengerjakan tugas sekolah, juga mengerjakan tugas sekolah minggu. Terus kamu juga harus akur sama abang, sama kakak, saling bekerja sama dan saling menyayangi. Oke? Dia, Mama mau bilang sama Olandia itu kalau bangun tidur harus tepat waktu, Nang. Ingat, kamu kan sekarang PJJ. Jangan harus Mama bangunin. Jangan terlalu lama main game. Ingat waktu main game tuh ada waktunya. Ya. Ingat juga kalau tugas dari kakak sekolah minggu, jangan suka ditunda-tunda. Kalau udah Mama bilang, Nang kerjakan tugas sekolah minggu, langsung dikerjakan, jangan suka bilang entar, ya Nang ya. Iya Mama, gitu dong. Oke? Amel, kadang-kadang kamu kalau Mama ngomong gak ada kamu dengerin. Amel, mulai sekarang belajar kamu dengerin Mama, karena mamanya capek. Jadi Amel kalau dipanggil Mama didengarin. Kalau mau bantuin Mama ya setidaknya beres-beresin mainan Adik Permata, temanin Adik Permata main, biar
Dedek Permatanya nggak bosanan. Kalau mamanya nyuci piring, Permata Amel, tolong dong adiknya dijaga. Ya Mel ya. Dengarin mama ngomong ya Nanya. Oke. Itu harus dikerjain. Jangan menunggu. Kalau ditunggu itu jadi numpuk nanti. Satu pun jadi dikerjain. Tugas dari sekolah, tugas dari gereja. Sebelum belajar itu berdoa. Itu minta pada Tuhan petunjuk. Biar Tuhan kasih jalan. Ya begitulah kalau sekarang ini harus kita rajin berdoa. Ya, biar Tuhan kasih jalan yang terbaik, dikasih kesehatan. Oke? Jangan saling bertengkar sama abang, adik. Baik-baik. Ya. Ruth, kalau kita mau jadi orang yang berhasil di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita harus takut akan Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin belajar juga, disiplin, hormat kepada orang tua, dan jangan lupa saling membantu kepada saudara yang membutuhkan. Ingat ya Ruth, semoga sukses.